Di edisi kali ini kita akan bahas tentang pendidikan Indonesia. Judulnya Bobroknya Pendidikan Indonesia. Apa tadi? Bobroknya Oh, Pendidikan bobroknya. Indonesia. Oke. Kita kenal dulu sama narasumber kita pada saat ini, dipanggil dengan Samuel Silaban. Halo. Nama kerennya apakah langsung dipanggil Samuel saja atau ada nama yang lain? Kalau di sekolah biasanya saya dipanggil Mister Barasa. Mr. Barasa. Mister Barasa. Itu saya. Mr. Sam. Oke, Ngelamat dulu dia mah. Mr. Sam. Mister Sam. Ini narasumber kita pada hari ini sesuai dengan tema kita pendidikan. Dia berkecimpung atau saya juga berkecimpung di dunia pendidikan. Kami adalah guru-guru atau sering disebut praktisi pendidikan. Oke, siap. Dan pahlawan tanpa tanda jasa. Gitu kan. Gimana Mr. Sam hari ini kabarnya? I'm good, I'm fine. Sehat? Sehat. Gimana dengan sosialnya dengan lingkungan sekolah? Masih mengajar atau tidak? Kebetulan baru stop ngajar sih. Tapi kalau ngajar di privat masih Ya di luar ya, di bimbel gitu. Oke. Kita mau kenal dulu dengan narasumber kita, prospek pendidikannya dari mana gitu, dari TK sampai kuliah. Jenjang pendidikan. Ya, sejarah kehidupan Mr. Sam lah. Oh, Biar boleh. para penonton channel Mr. Barasa podcast pendidikan mengenal narasumber pada saat ini. Karena ini jarang-jarang narasumbernya praktisi pendidikan. Saya bocil-bocil ini. Iya. Di awal kita kasih tahu dulu nih ya kan. Iya. Saya sama Mister Barasa itu udah lama kenal. Udah lama ya sejak Selama tahun. waktu Mister Barasa ada teman yang di belakang Saya masih jadi manajer. Iya, Tahun waktu itu. 2015-16. Iya betul. Sebelum virus lah. Ya. Udah Jauh lama. belum virus. 2016. Jauh. Iya 2016 kita Iya, 2016. kenal di jumpanya di Pungguru juga ya. Nek. Jadi kenal terus lalu akrab sampai kita kesana kemari sama-sama main badminton dan segala macam. Baik, kalau pendidikan saya TK nggak ada. Oh, no. Sama kita. TK nggak sama ya. Semua TK nggak semua. ada. Langsung SD, SMP, SMA, baru kuliah. Enggak perlu disebutkan nama sekolahnya. Boleh. Kalau di SD saya di SD Negeri SD Kebun Pisang yang ada di Kabupaten Tapal Tengah, Kecamatan Badiri ya. Buat teman-teman yang nonton SD Kebun Pisang. Mana tahu yang nonton satu alumni kan? Iya benar Pak. Kemudian SMP Negeri 1 Badiri di Kecamatan Badiri, masih di Tapteng. Kemudian SMA 1 Negeri Pinang Sori. Kalau kalian tahu Bandara Pinang Sori yang di Sibolga, dekat bandara itulah kita. Lanjut kuliah saya ngambil S1 itu di Universitas HKBP Nomen Sen Medan. FKIP ya, program studi bahasa Inggris. Enggak ada rencana mau S2 Mr. Sam. Rencana sih ada S2 tapi maunya nggak mau bahasa Inggris lagi sih. Oh gitu ya. Udah terlalu pasif aktif bahasa Inggris ya. Nggak juga. Kalau aktif maunya aktif semua di lingkungan sih. Faktanya enggak gitu. Mr. Sam ini juga seorang podcaster. Ini juga Galeri Laban ya. Bisa dipromosin di sini kan? Bisa lah. saling support lah. Iya betul. Buat kalian yang kenal saya dan yang kenal dengan Mister Barasa, jangan lupa subscribe channel Domi Barasa ya. Domi Barasa. Iya, Domi Barasa. Mister ini juga punya channel itu Galeri Laban. Semua media sosialnya Galeri Laban. Galeri Laban. Ketik di Google Galeri Laban muncul nih. Iya betul. Sudah brandnya itu ya. Udah brandnya. Oke ya, kita langsung masuk ke pertanyaan inti kan ya? Boleh. Seperti judul kita pada video ini adalah Bobroknya Pendidikan Indonesia. Menurut Mr. Sam, bagaimana pendidikan Indonesia saat ini? Saya bilang untuk saat ini sesuai dengan tema sih bobrok dan jelek. Kalau kita berbasis data dibandingkan negara-negara di luar, nggak usah jauh-jauh ya. Negara tetangga aja lah. Kita lawan ASEAN lah. Thailand, Singapura, Malaysia, kita masih jauh tinggal. Jauh sekali. Iya. Ini sebuah warning juga ya? Dari dulu sih. Dari dulu ya? Dari dulu. Iya, saya juga agak, karena kita memang di pendidikan, kita praktisi pendidikan, saya guru. Saya agak lihat anak TK itu dipaksa untuk bisa membaca dan menulis itu gimana menurut Mr. Sam? TK ya. Kalau menurut saya ya, tapi kalau menurut orang banyak pasti ada pro dan kontra nih kalau kita bahas. Diskusi kan. Ini menurut saya aja. Kalau untuk di TK untuk belajar kalistung, saya rasa saya tidak kasih saran itu. Ya karena
kan dipaksa lah tanda kutipnya ya. Iya, harus bisa Harus angka bisa ini gitu. membaca dan menulis, bahkan Betul. menghitung udah mulai diajari. Iya. Kalau menurut saya nggak setuju. Di TK itu harusnya sih masih bermain lah. Bermain, having fun, Diajarkan etika gitu. etika, attitude, culture, kebudayaan Indonesia, kemudian play games, playing something gitu. Itu aja sih di TK menurut saya. Kebiasaan-kebiasaan kayak ngantri gitu kan. Ngantri itulah kebudayaan yang positif. Menghormati orang yang lebih Sopan santun gimana? Yang kayak gitu maunya. Saya rasa jangan hanya di TK lah. Iya benar. Tetapi seharusnya di TK diajarkan itu daripada baca tulis bahkan menghitung kan. Iya. Oh, berarti kita sama lah. Seide. Saya kurang percaya, maksudnya kayaknya terlalu dipaksakan anak-anak seumur segitu 4, 5, 6 tahun itu membaca dan menulis. Karena sebagian anak-anak Indonesia itu apalagi di zaman saat ini otaknya nggak sampai untuk sampai ke situ, belum sampai lah. Oke. Berarti bobroknya pendidikan Indonesia salah satunya itu juga. Itu juga. Aspek yang lain kira-kira apa lagi? Kurikulumnya harus diubah menurut saya, harus diganti dengan kurikulum yang sekarang itu. Kurikulum sering diganti-ganti menurut saya. Ya itu wajar lah. Gitu. Karena ganti menteri pendidikan, ganti lagi kurikulumnya. Kenapa kurikulum itu ganti? Satu alasan lagi mengikuti perkembangan zaman juga iya. Benar. Seharusnya bagus ya. Iya. Kurikulum itu bagus. Benar. Tapi memang faktanya di lapangan kurikulum kita benar nggak mengikuti perkembangan zaman, gitu. Sesuai nggak dengan kebutuhan para siswa-siswi? Kebutuhan di lapangan setelah dia tamat bisa pakai nggak siswa kita, gitu. Ya, saya juga salah satu yang saya sangat sorot ke Mr. Sam adalah bagaimana satu siswa itu harus bisa mempelajari banyak mapel. Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Kita lah sebagai seorang guru nih, saya kan guru matematika. Saya disuruh mengajar bahasa Inggris 0 besar saya. Yes. Terus anak-anak kita paksa untuk bisa menguasai beberapa mapel. Ya. Bahkan di tingkat kelas 1 SD itu tematik itu sudah mencakup 7 mapel kalau saya. Ada PJOK, IPA, ada matematika, kemudian ada bahasa Indonesia, dicampur dalam satu pelajaran kan. Itu tapi untuk kumur udah dipisah-pisah juga sekarang. Oh, dipisah ya. Dan itu kelas 1 SD. Dan itu bisa dalam satu hari itu dipelajari lebih daripada 1 mapel, mungkin 3 mapel. Mereka akan bawa itu persiapan dari rumah, disusun di tasnya, digendong, terus dibawa ke sekolah. Mereka dipaksa untuk menghafal atau memahami dengan guru yang berbeda kan. Iya. Jadi menurut Mister gimana ya? Itu pun perlu dihapuskan menurut saya tuh. Diubah itu sistemnya. Makanya saya bilang diubah kurikulumnya. Kalau untuk tingkat SD ya, ini untuk tingkat SD ya, guru-guru yang ada di Indonesia nih, kalau dengar video saya. Kalau di negara-negara Asia yang maju itu, beberapa negara yang saya tahu ya, kayak Jepang, mungkin Taiwan, Korea, atau Cina gitu. Pokoknya saya lihat di sebuah artikel atau di YouTube kalau nggak salah di internet, kelas 1 sampai kelas 3 itu SD, mereka nggak belajar itu. Nggak belajar math, ada PR matematika, ada PR bahasa Inggris, enggak. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 3 yang itu dipelajari. Yes, kayak kalisung dipelajari, membaca, menulis gitu. Kemudian mereka belajar sopan santun, etika, karakter. Itu yang dipelajari. Di kelas 4 baru dia masuk, ada PR sains lah, itu ada PR bahasa Inggris. Kelas 1 sampai kelas 3 kalau bisa di Indonesia itu. Gimana cara buang sampah? Iya benar. Siswa kita aja nggak bisa lulus buang sampah kan. Nah di Jepang itu yang diajari, antri yang tertib. Buang sampah memang salah satu ya kebiasaan yang terlihat mudah, tapi orang Indonesia sulit untuk masih gagal, belum lulus kita. Kenapa ya? Karena memang pendidikan kita nggak mengajar itu, dianggap seperti sepele ya. Apalagi kan sekarang sekolah swasta ya, ada dibuat cleaning service kan. Jadi anak itu dimanjakan sekali. Mindset jadi berubah. Bahkan untuk piket kelas pun cleaning service. Iya. Jadi nggak ada lagi namanya gotong royong kan. Yes. Berarti hilang kan, artinya hilang hal-hal yang baik dari tradisi orang Indonesia yang gotong royong. Sekarang ya anak-anak di swasta ya, khususnya swasta. Kalau di negeri saya nggak tahu lah ya. Tetapi di swasta itu banyak sekolah yang menerapkan siswa itu hanya duduk, tidak pernah bersihin kelas karena ada cleaning service. Jadi gimana gitu? Kita udah bayar mahal-mahal uang sekolah. Iya, mungkin itu gitu. Iya. Bayar ya. Ngapain anak saya disuruh untuk
nyapu Piket, ngepel. ya. Padahal kan orang tua kan buru-buru jemput anaknya, kita anaknya piket dia pasti marah-marah juga kan. Nah karena memang kalau dia sampai mapelnya sebanyak itu, seharusnya kalau saya ngasih solusi atau kayak saran lah ya, artinya mendingan ya, kalau udah bisa baca, bisa menulis, bisa menghitung, menurut saya udah ambillah jurusan masing-masing sesuai dengan kemampuan atau Bakatnya, hobinya atau bakatnya. kalau dipaksa kayak gitu, apakah nanti pada saat udah lulus di SMA, mapel itu semua dibawa ke kehidupan? Tidak, Misalnya kayak sejarah lah. nggak Apakah kita menjadi orang yang pendongeng nanti? Enggak semua kan. dipakai, tapi bagi orang tertentu. Iya, kan Kalau dia semua. jadi guru sejarah, Iya, makanya dipakai. dipilihkan dia jurusan apa. Gitu. Ya, Mr. Sam tahu lah kan. Iya betul betul. Prakteknya memang sulit kita bilang karena sebenarnya kita tahu mana yang baik, tetapi kita sulit untuk mengubahnya. Karena kita tidak berada di posisi pengambil kebijakan itu. Iya benar ya. Iya. Seandainya kita di posisi itu mungkin Bisa kita mungkin ubah. mungkin Iya. Nanti kan pasti ada yang kalau muter, kalian lah coba jadi menteri. Ya, Iya. kasih kesempatan kita. Boleh. Jangan menteri. Saya menjadi kepala sekolah aja kayak sulit. Oke. Ya. Oke. Oke, Mr. Sam. Ini ada lagi untuk kurikulum lah. Kan kita bahas lagi balik. Tadi kan kata Mr. Sam ubah kurikulum. Beberapa kali saya aja jadi guru itu udah 3 kali kayaknya ganti kurikulum. KTSP, Ya. K13 dan sekarang ini kurikulum merdeka. Dari semua kurikulum itu menurut Mister mana yang terbaik lah? Terbaik menurut saya. Kayaknya KTSP sih. KTSP ya? KTSP. Ya, KTSP aja lah balik ya. Iya kan? Menurut tuh ya. nggak Opini terlalu- sendiri KTSP. Iya, benar. Iya. Karena saya dulu siswa juga masih menggunakan kurikulum KTSP. Menurut saya itu lebih kayak mengena ke kita siswa kan. Iya betul betul. Ke guru menurut saya juga nggak terlalu repot kan. Saya pernah juga menjadi guru masih melakukan KTSP. Nilai itu masih dulu Mr. Sam SMA nilainya udah 90-an kah? SMA. Nah. Saya nggak ada 90-an nilai saya SMA. 7, 8, 9 gitu. 80-an ada, 89, 87 gitu. Gitu ya, nggak pernah nyampe 90-an kan. Enggak. Ya menurut saya dulu 80 itu udah keren. Udah tinggi kali di Dan zaman itu. sekarang ada sekolah Mr. Sam. Biar masuk jalur prestasi itu rata-rata 94. Biar masuk. Biar masuk jalur Berarti prestasi. tanda petik biar masuk. Biar masuk. Itu ada permainan di dalamnya. Pertanyaannya, apakah ada siswa yang bisa rata-rata 94 nilai mapel seluruhnya? Kalau nilai murni dibilang tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Saya bersumpah di depan Mr. Barasa selama saya atau selama teman-teman ya, selama guru, kita berbicara berbasis nilai murni yang dapat anak. Tidak ada rata-rata 90 selama saya jadi ngajar. Ya makanya dari mana dapat nilai 94 dan itu semua mapel loh. Logika gitu dan itu ada sekolah 94 semua mapel. iya baru bisa dianggap Berarti rata-rata 94 dong. iya rata-rata 94 ada Iya. yang 98 ada 90. Wih. Karena nutupin kan itu yang 90. Berarti pada itu ya harus 90 kalau Udah mendekati Tuhan lah ya. Iya, sempurna banget. 94. Fakta itu. Fakta itu bisa kita buktikan. Maksudnya ada kok dibuat formulir pendaftaran syarat rata-rata nilai rapot 94. Enggak, maksud saya yang Mr. Barasa lihat yang rapot yang 9 itu pernah lihat depan mata. Kalau selama saya jadi guru paling tinggi itu 93. 93. Belum pernah 94. Ah iya. Tapi di sekolah lain tempat lain ada. Ada kan persyaratannya harus berarti ada yang masuk berarti nilai 94. Oh iya betul. Dan itu SD negeri kan. Bukan SD tapi SMA. Karena kan tingkat SMP yang masuk ke sana. Jadi apakah sesuai nggak gitu nilainya 94? Karena memang kurikulum itu kan ada dibuat KKM kan. Batasnya ya. Batas itu. Batas kan. ambang kelulusannya Iya. lah ya. Ada KKM itu semakin tinggi semakin baik katanya. Misalkan kita bikin KKM 78 atau 72 lah misalkan. Dan pada faktanya itu pada saat kita bikin KKM 78, kita buat nanti di bawah KKM akan ada komplain Siapa? dari pihak kepala sekolah misalkan nih, kenapa dia bawa KKM? Iya. Sedangkan faktanya memang dia di bawah KKM kan. Iya. Makanya agak rancu menurut saya. Kenapa rancu? Nggak bisa tinggal kelas, tapi nggak boleh di bawah KKM. Terus kita mau jadi apa Nah, nih? itulah bobroknya. Berarti di situ salah satu bobrok emang. Nilai anak-anak itu di rapot itu bisa dibilang guru sudah menjadi pembohong besar. Iya, pembohongan publik itu sebenarnya. Jadi kalau ada kemarin salah satu konten kreator ya, saya nggak usah sebut namanya. Salah satu konten kreator dia
berdiskusi soal keuangan sih, finansial, ekonomi, saham gitu. Jadi bilang ya sekolah atau pendidikan itu scam gitu, kayak penipuan gitu. Iya. Emang betul kan? Maksudnya saya merasa guru-guru sekarang ini ya kita mengajarkan siswa kita jujur, kita pun nggak jujur. Karena dituntut. Ya, dituntut tapi lingkungan itu juga. Nggak bisa ngelawan juga. Iya. Kita kan korban juga nih. Nah itu yang harus dibawa pemerintah. Frustasi ya misalnya. Iya. Ya. Patah guru-guru sekarang ini ya udahlah kerjain aja apa yang bisa dikerjain. Gitu Daripada nggak kerja. Kerja gitu. Makanya kan guru-guru ini termasuk ya bukan mau menjelekkan kemampuan guru-guru saat ini ya, tetapi bagi saya jika dia cerdas pasti dia nggak akan mau jadi guru. Makanya saya masih belum cerdas ini karena saya masih guru menurut saya. Betul. Saya belum berani untuk keluar dari zona nyaman. Gitu. Saya belum mampu, saya belum cerdas, makanya saya masih jadi guru. Kalau saya udah cerdas pasti saya nggak jadi guru. Iya, setuju sih. Saya punya, karena saya bagian dari situ. Karena saya belum berani, makanya saya masih jadi guru. Karena saya belum cerdas atau punya wawasan yang lebih luas, maka saya tetap guru. Kalau saya udah terus mungkin saya nggak jadi guru. Iya benar. Itu bisa Sam ya, kan nggak jadi guru lagi. Kenapa? Alasannya apa? Bisa nggak disampaikan ke penonton? Iya, banyak alasannya. Salah Polemik-polemik atau fenomena hal-hal yang nggak mengenakan di sekolah itu selama jadi guru gitu lebih banyak nggak enaknya lah. Karena gitu. jadi guru itu kita dituntut untuk menjadi Superman. Spek dewa, spek nabi gitulah. Harus bisa ini, bisa itu, bisa ini, semua harus bisa. Iya, makanya kalau masih dipertahankan satu, karena memang dia nggak punya kompeten untuk keluar dari zona nyaman sebagai seorang guru, termasuk saya, atau memang ya dia merasa ya udahlah, saya di sini aja lah, gitu. Kayak pasrah aja, nah, gitu. Jadi menurut saya, kalau kayak gini tetap yang jadi guru itu adalah sisa-sisa dari kampus yang nggak mau. Iya, jadi seolah-olah kita berbicara kualitas guru itu jadi jelek kan, padahal enggak gitu. Karena gini ya, Mister, banyak kan guru-guru itu mengajar nggak sesuai dengan bidangnya. Di Indonesia ini banyak sekali. Banyak, kan? Bahkan di sekolah internasional itu tidak linear ya dibilangnya. Misalnya Pak Barasa guru matematika, bahkan di sekolah internasional lah. Nanti Pak Barasa ngajar matematika, nanti ngajar PJOK, nanti ngajar PPKN gitu. Makanya kan nggak linear dengan sesuai dengan jurusannya. Terus gimana itu? Nah itu pun perlu diperbaiki tuh. Berdampak kemana? Ke siswa kan? Iya. Dan yang ngajar pun akan asal ngajar. Asal. Yang penting masuk kelas absen, ada laporan, nggak ada keluar, oke. Gitu aja. Coba yang guru-guru yang di sini yang nonton yang nggak sesuai dengan linear boleh di kolom komentar. Banyak pasti itu. Kalau kesahmu itu sampai kemana? Jangan ditahan-tahan di situ kan. Iya. Artinya nggak sesuai. Kamu guru bahasa Indonesia disuruh ngajar seni budaya. Iya kan ada kan? Banyak. Disuruh ngajar musik, baca notnya fals pula. Banyak itu. Kayak yang di sekitarku lah ya. Kayak dia jurusan agama. SPDK ya atau SPAK lah. SPAK ya. Dia ngajak PJOK. Perempuan. Ngajar biologi gitu-gitu. Iya, makanya. Dia memang luar biasa pendidikan kita ini bobrok. Udah sering kita bilang bobrok. Iya. Tapi harapan kita sebenarnya di Indonesia menjadi membaik. Harus berubah. Iya kan gitu. Oke. Gimana dengan administrasi guru? Itu juga kepada ini saya sampaikan semoga ditonton ya oleh Pak Menteri atau Pak Prabowo untuk menjabat presiden selanjutnya, kepada Menteri Pendidikan yang selanjutnya di kabinet Pak Prabowo ya. Ini mungkin salah satu unek-unek lah ya. Para guru di Indonesia, tolong dikurangi dan kalau bisa dihapuskan lah, nggak usah sebanyak itu. Administrasi tak pasti ada lah, tapi nggak usah seribet itu. Jadi guru-guru Pak, jadi nggak fokus mengajar, fokusnya buat administrasi. Udah gaji nggak seberapa, stres psikologisnya yang lebih banyak, fisik capek, pikiran capek, gitu. Bisa dibilang 80% mikir ke admin, 20% mikir ke siswa. Yes, betul. Jadi nggak fokus lah. Gitu. Pendidikan itu siapa? Untuk guru atau untuk siswa? Untuk siswa. Jadi fokusnya ngurusi administrasi atau fokus kita untuk mencerdaskan anak bangsa gimana nih kan gitu. Ya itulah saya sampaikan kepada Pak Menteri yang ada sekarang dan Menteri yang akan menjabat selanjutnya, diperhatikan lah. Oke, kita masuk ke pertanyaan inti lainnya. Kita akan mengkritik nih. Mengkritik banyak kita kritiki dengan tentang pendidikan Indonesia yang bobrok dan sebagainya. Nah, kan kita nggak boleh juga hanya sekedar mengkritik, memberikan saran.
saran atau solusi ya. Jadi Mr. Sam sebagai praktisi pendidikan, solusi apa yang Mr. Sam berikan untuk pendidikan Indonesia biar lebih baik? Yang pertama, kalau untuk saat ini saya bilang ganti dulu menteri pendidikannya. Separah itu lah. Iya, ganti dulu menteri pendidikannya. Kalau dia udah diganti kan pasti dengan ganti personal, ganti orang, aturan akan berubah lagi, kurikulum akan berubah lagi. Tapi kita berharap menteri yang baru lebih bagus Karena dia dibanding yang sekarang. Udah 5 tahun menjabat kan? Iya, udah hampir lah. Apalagi kan udah habis masa periode Pak Jokowi kan. Setuju penonton kita ganti kita pula ya. Maunya ya. Iya, maunya dulu ganti Menteri Pendidikan, dan kita berharap Menteri Pendidikan selanjutnya itu harus benar-benar mengenal pendidikan Indonesia seperti apa. Iya. Seharusnya bagi saya, Mister, Menteri itu harus memang dia dari praktisi pendidikan. Harusnya. Karena banyak kan kita yang nggak di situ bidangnya. Di Indonesia memang kayak gitu. Kan? Banyak sekali pejabat-pejabat publik itu, ya itu jurusannya. Tapi masuk ke situ ya. Masuk ke jabatannya itu. Kan masalah politik. Sekarang kan masalah politik. Ya, makanya mau harapan itu untuk Pak Prabowo lah sebagai Pak Prabowo lah. Tolong menterinya itu diambil dari praktisi pendidikan. Entah kami salah satunya diambil. Atau yang udah tahu dia segala bentuk pendidikan Indonesia udah tahu dia gitu. Dia bisa memecahkan masalah itu. Iya, bukan sekedar teori-teori terus coba-coba dan coba-coba kan dicobai semua kan. Berapa program-program menteri saat ini yang terlalu banyak aplikasi? Iya. Itu membuat guru-guru itu kayak apa sih aplikasi lagi di sini situ. Iya. Bahkan ada yang agak frontal juga. Kata guru penggerak. Oh iya. Jadi kalau sekolah yang belum ada sekolah penggerak kan itu jadi diskriminasi dong. Apakah guru penggerak itu menjadi solusi? Menurut saya enggak. Enggak. Sama. Kenapa? Karena ada yang guru itu merasa udah dia lebih hebat daripada guru lain. Yes. Saya guru penggerak nih, saya lebih hebat dari kamu. Padahal kan kebetulan dia mungkin pada saat ujian apa di Dapodik itu dia lulus kan. Yeah. Dia merasa udah paling jago segalanya. Padahal kan bukan teori saja, tapi prakteknya di lapangan bisa enggak? Iya. Ini sekedar seminar menyampaikan kita harus membuat suasana kelas nyaman dan sebagainya. Ya, kamu lah masuk ke kelas. Buatlah contoh itu. Harus bikin pelajaran yang menyenangkan, penuh edukasi. Iya. Sabar, penuh kasih sayang, udahlah jadi pendeta aja lah. Ya, dan mereka pun yang sekolah penggerak belum tentu sehebat yang itu, nggak sehebat itu, belum tentu juga. Karena banyak kan yang kita lihat, banyak orang bilang, jadi guru terus apa dong? Harus, ya kan kita juga harus lihat juga siswa yang kita ajarin gimana gitu. Apalagi sekarang kan nggak bisa lagi tinggal kelas. Kita bikin sedikit kekerasan terhadap siswa, tanda kutip kita cubit lah pokoknya, tatarlah jambangnya nih. Lapor polisi, sidik polisi kita nih. Maka sekarang ada EGP saja guru-gurunya, udah kerjakan. Iya. Ujung-ujungnya kayak gitu kita punya mindset kan. Terus siapa yang rugi? Yang rugi itu secara umum ya negara Indonesia ini. Ya, karena kita SDM-nya juga. SDM kita rendah dan kita nggak akan bersaing dengan negara-negara lain. Masih jauh lah kita tinggal. Makanya Mr. Sam, kalau kita bahas tentang dunia pendidikan Indonesia banyak banget lah. Nggak habis mungkin seminggu kalau ngobrolin itu ya. Kita masih ngomongin tentang ini masih administrasi, kurikulum. Kita bahas tentang hasilnya inputnya siswa. Oh belum. Jadi memang solusi yang Mr. Sam berikan adalah ganti menteri dan ganti sistem kurikulumnya. Dan kalau ada temuan-temuan yang negatif, temuan-temuan yang tidak bagus, yang tidak memajukan pendidikan Indonesia, udah langsung di-cut gitu, atau diubah, langsung dihapuskan gitu. Apa-apa kejanggalan-kejanggalan, polemik-polemik yang nggak mendukung, yang nggak membangun pendidikan kita, udah hapuskan gitu. Ganti yang baru, buat sistem yang baru gitu. Sebenarnya mereka tahu sebenarnya titik masalahnya loh. Sebenarnya pemerintah tahu. Karena gini, kita saja yang tanda kutip masih awam, praktis pendidikan yang masih mencakup di daerah kecamatan, kita tahu gimana caranya. Tapi mereka yang lebih pintar S1 mungkin sekolah luar negeri kok bisa dapat itu titiknya gitu. Balik lagi masalah politik kan? Kekuasaan. Itu sudah di sistem, Pak. Udah di sistem supaya warga negara Indonesia ini akunya goblok. Kalau kita udah pintar-pintar semua, lengser dia nanti. Berarti kita memang didesain untuk tetap goblok. Jadi hanya kerja budak gitu. Iya. Iya.
kita nggak diajarin untuk bagaimana mengembangkan sesuatu. Enggak, itu dikontrol gitu. Makanya kalau orang luar masuk ke sini jadi penguasa, pengusaha. Iya, penguasa. Kita keluar jadi babu kita nih. Jadi babu. Banyak kan? Iya. Orang luar negeri, orang keturunan entah mana pun datang ke Indonesia jadi penguasa di sini, pengusaha. Kita keluar negeri jadi apa kita? Babu loh kita. Jadi babu. Memang ya lihatlah dari sekolah. Itu kan sistemnya zaman dulu kan kayak dari sistem militer. Baru dari sistem militer nanti baru kayak sistem PT. Baru dari PT kayak sistem PT nular kayak sekolah. Zaman dulu kan kayak gitu. Yang penting kayak guru kan di zaman sekarang tamat SMA. Pakai seragam, baris. Kan itu kan kayak diperbudak ya sistemnya itu. Dari zaman dulu kan turun itu. Pakai seragam gini, pakai kayak gini ya, masuk kelas jam sekian ya. Jangan telat. Di PT pun kayak gitu kan. Zaman dulu yang penjajah-penjajah itu kayak gitu. Diajar kita untuk memang untuk jadi karyawan. Jadi budak, pergi pagi, pulang sore, itu aja yang tahu. Sama kayak sekarang saya ini lah. Nah, Bangun jam berapa, kerja dan sebagainya. itu terus. Mudah-mudahan lah bisa ada. Emang udah di sistem pendidikan kita itu didesain itu supaya tetap jadi karyawan, tetap jadi budak gitu. Kalau kita nanti terlalu pintar, penguasa itu nggak suka. Orang kaya, penguasa, yang konglo-konglo itu yang dia nggak suka kalau warga negara Indonesia pintar-pintar. Akan ada saingan dia kan gitu. Semua akan menjadi wirausaha, wira swasta. Iya. Ya. Jadi nggak akan mau lagi yang menjadi karyawan. Iya, kayak Tidak gitu. ada lagi yang menjadi kacung ya. Karena mungkin penguasa-penguasa itu yang orang kaya itu punya mindset yang jelek, punya pemikiran yang jahat. Kalau dia punya pemikiran yang jago, yang hebat, yang punya kasih, punya perasaan untuk membangun bangsanya, kenapa nggak didukung aja semua warga ya jadi pintar kan? Punya IQ 120 gitu. Ini IQ kita aja pun 78,49. Kalau dari Simpanse. Nah, makanya kita nggak bisa saingi kayak Jepang, Singapura, Malaysia. Mereka udah pada 100 ke atas kan. Kita 78. Oke, Mr. Chef, kayaknya kalau kita berusaha panjang nih. Iya, Kayaknya benar. mudah-mudahan kalau makin banyak nonton, kita akan part kedua lah ya. Boleh. Kalau kita lanjut tentang kita hasil dari pendidikan ini apa gitu. Ya, outputnya lah gimana anak-anak sekolah ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton. Harapan kami adalah berikan masukan di kolom komentar sehingga kami makin tahu apa yang dibahas. Atau ada yang mau bersedia jadi narasumber pun boleh. Boleh. Kita mau tetap pendidikan Indonesia. Tujuannya apa? Kita berbagi ilmu, kita berbagi solusi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Amin. Sekali lagi, thank you Mr. Sam. Semoga Sama-sama. apa yang mau dicapai untuk saat ini bisa sukses. Kita sukses sama-sama lah. Ya. Terima kasih. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Bye-bye.